dosa itu apa sih, Li? Ya kalau kata Rhoma Irama mah, mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang. Oh, berarti yang enak-enak itu dosa dong. Kalau kata Bang Haji Rhoma Irama yang enak-enak, Yang asik-asik juga. Tapi kan nggak semua, Pak. Nggak semua dong. nggak semua lah. Dosa itu ya kalau kita definisikan ya secara legalistik, maksudnya hukum ya, adalah perbuatan-perbuatan baik itu ucapan, tindakan, ya kan, sikap atau terbersit di hati yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Itu secara legalistik. Nah, misalnya secara tujuan penciptaan, kita ini kan diciptakan untuk menghamba, ya kan? Berarti dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan penghambaan diri, tidak mencerminkan seorang hamba gitu loh. Nah, kalau dari sisi goal yang ingin dicapai sebagai seorang khalifah, makhluk paling sempurna yang Tuhan ciptakan, manusia itu, dosa adalah perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan tujuan kita menjadi khalifah di muka bumi, jadi pemimpin gitu. Jadi pemimpin yang baik dan benar gitu. Jadi dosa itu ya yang bertentangan dengan itu, dengan tujuan penciptaan kita sebagai khalifah di muka bumi, di dalam dosa. Tapi kembali lagi, emang ada benernya juga sih kata Bang Haji Rhoma Irama, kenapa yang asik-asik, ya kan? Karena kadang-kadang kita godain cewek itu yang asik-asik, ya kan, Li? Kalau saya sendiri sih termasuk orang yang suka melakukan dosa terindah seperti sama dia. Oke, Bapak Ali. Emang dosa itu enak? Enak ya? Enak. Tapi lebih ini ada tahapannya nggak sih antara dosa kecil sama dosa besar? Apakah dosa kecil itu seperti apa? Oh gitu. Al-Quran sendiri itu memberikan terminologi. Ya, ada terminologi berbeda terhadap satu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang dianggap itu sebuah perbuatan dosa. Nah, itu terminologinya beda-beda. Al-Quran memakai diksi yang berbeda. Ada ism. Ism itu adalah melakukan melanggar ketentuan Allah. Maksudnya itu apa yang dihalalkan dia malah ngerjain yang haram gitu. Ada lagi fisk, ada lagi maksiyah, ada lagi zam gitu kan. Nah, ada perbedaan kecil, misalnya gini, kalau Allah sudah menetapkan ini halal kamu kerjakan, malah kamu kerjakan yang haram, itu terminologinya beda gitu loh. Ada yang Allah haramkan, malah kamu halalkan, beda lagi. Ada dosa yang remeh-temeh, kecil-kecil, itu beda lagi terminologinya. Ada dosa yang besar-besar, yang berpengaruh, berdampak luas, sistematis gitu kan, itu terminologinya beda lagi. Tapi pada prinsipnya sama, yaitu bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Itulah dosa. Jadi kalau ngambil rokok orang diem-diem biarpun lagi rame, itu termasuk dosa kecil Ya, atau besar? Ya dosa mencuri tapi kecil lah. Kan ada orangnya, cuma mungkin adabnya kali ya, aturan mau ngomong dulu. Itu Ya. dosa kecil lah, Kecil, ya? kecil. Kan ukuran mencuri itu, dosa besar itu kan sekitar 2 dirham ya, 2,5 dirham gitu loh. Ada ukuran orang tuh kalau mencuri, yang punyanya tidak ridho, tidak ikhlas, ukurannya 2,5 dirham kalau gua gak salah ingat ya, pokoknya dirham ukurannya itu sekitar 500 ribuan Ya. nah, itu baru dia bisa potong tangan, bukan tangan semuanya ya, maksudnya ujung jari aja, pilih aja lo mau jari yang mana gitu, biasanya sih jari kelingking ya, jadi cuma di ujung ininya gitu loh. Jadi kalau mencuri sebatang rokok itu masuknya ya dosa tipiring, tindak pidana ringan. Jadi dosa itu kan ada yang berdampak hanya pada diri sendiri, ya kan? Kayak coli. Coli itu dosa besar, men. Ada enggak? Saya
pernah menemukan sebuah riwayat kalau seseorang melakukan coli, tahu dong coli itu apa, karena kalian udah dewasa, ini channel 17 plus kan nih. Dalam 1 kali 24 jam Anda coli 3 kali, itu sama aja sampean berzina sama orang tua sendiri. Dalilnya dari mana nih? Saya dalilnya kurang tepat nih, cuma ada riwayat, saya lupa ada. pernah saya baca itu artikel itu. Jadi gini loh, maksudnya gue gini loh, dosa itu dia kecil besarnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dosa adalah dia merasa atau ngaku gak kalau dia itu melakukan perbuatan dosa. Kalau nggak ngaku, Kalau nggak merasa bersalah, ngerasanya benar, terus nggak mengakui perbuatannya itu dosa, itu besar. Even cuma kecil. ya. Cuma dia ngerasa nggak dosa nih. Kayak lu ngambil rokok temen sebatang, jiran ditanya, lu ngambil rokok gua? Enggak. Terus memang lu nggak ngerasa bersalah ngambil rokok temen, nah itu malah jadi besar. Ya kan? Iblis juga gitu kan. Disuruh sujud sama Adam nggak mau. Disuruh tobat nggak mau. Ngaku dirinya ngerasa bener kan, itu masalah besar itu. Dia ngerasa lebih besar ya kan, lebih hebat dari Adam. Dia ngerasa benar, udah salah tapi ngerasa benar. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya dosa. Kedua, yang mempengaruhi besar kecilnya dosa adalah dampaknya, Yus. Misalnya orang, kita anggaplah musyrik, itu dosa yang luar biasa ya. Kalau cuma buat dirinya sendiri itu kan masih mending, Yus. Maksudnya buat keberadaan dia sendiri. Iya, dia musyrik sendiri aja gitu loh. Nggak ngajak-ngajak orang. Tapi masih mending gitu. Dia syirik sendiri aja. Nah, yang masalah kalau dia ngajak-ngajak orang. Ya, gitu ya. Nah, misalnya mabok. Kalau mabok sendirian aja ya mendingan aja gitu. Ya, hitung-hitungan dosa satu lah ya. Satu, tapi kalau ngajak orang, ngakhirin orang mabok, repot itu, Yus. Jadi tambah ya, bener, tambah besar gitu. Jadi itu pengaruh-pengaruhnya dosa gitu loh. Berarti untuk kedermawanan berbagi-bagi minuman itu menurut saya itu janganlah, kita berbagi yang baik-baik aja, bener nggak ya? Iya, maksudnya hal-hal yang buruk itu jangan di-share ya, kerjain aja sendiri. Gitu loh ya, kira-kira pengertian secara definisi dosa itu seperti itu. Nah, sekarang kan lu tanya tadi besar kecilnya dosa. Nah, itu kita udah jawab faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dosa. Jadi sebesar apapun dosa, kalau lu kemudian ngerasa bersalah, kemudian ngaku, jadi ngerasa sama ngaku itu dua hal yang berbeda loh. Ya. Ngerasa bersalah dulu, baru ngaku bahwa kita salah, tobat, baru minta maaf, minta ampun. Diampuni tetap sepanjang hayat masih dikandung badan kan gitu. Betul. Karena Allah Maha Pengampun ya nggak sih? Iya. Tapi dosa juga ada manfaatnya, Yus. Apa itu? Enak. Kenapa yang enak-enak itu? Sebenarnya sih emang beda li. Kita melakukan hal yang haram sama yang halal itu emang efeknya beda. Tapi kita bisa lihat teman-teman kita, di mana teman kita yang cenderung melakukan yang dosa-dosa aja, dalam kehidupannya sehari-hari pun kita bisa lihat li, bener gak sih efeknya loh. Ya, jadi gimana gitu. Jangan sampai lah dosa itu yang berdampak pada orang lain. Minimal itu dulu yang dijaga kan. Nah, dari sisi yang tadi gue mau cerita adalah dosa itu ternyata ada manfaatnya. Dosa itu bisa bikin orang rendah hati. Kerasa dosanya. Kerasa Misalnya lu pernah jadi seorang pemabok kelas berat, kemudian lu tobat. Ketika ketemu saudara lu atau keluarga lu atau teman-teman lu yang mabok juga, maka cara lu ngomong sama orang itu lebih lunak. Tahu lah menghadapi situasi seperti itulah ya. Iya, lu punya pengalaman. Iya benar. Lu punya pengalaman bagaimana menghadapi seorang pemabok, ya kan gitu. Karena lu pernah jadi pemabok, jadi lu nggak akan menjudge orang itu. Gitu. Lu tahu situasi kebatinan orang mabok. Iya benar. Ya kan orang mabok kan ada karena stres, banyak pikiran, ada karena buat happy aja gitu. Nah, lu tahu nih, jadi lu nggak langsung menjudge orang itu. Lu santai gitu, karena lu ngerasa lu mau ngejudge orang itu juga dulunya lu pemabok gitu. Jangan terlalu mengintimidasi lah Nah, ya. banyak orang
suka keras terhadap seorang pendosa sebab dia tidak pernah melakukan dosa itu. Contoh, orang nggak pernah mabok, ketemu orang mabok langsung wah neraka lo gitu kan, ini dosa besar, ini neraka, ini gini. Ya karena dia ngerasa gue nggak pernah mabok. Tapi ada li yang Tapi kayak kalau yang gini. pernah mabok tuh ngomongnya lebih lunak, lebih persuasif gitu kan, dia tahu. Jadi itu dia bikin Ada. jadi dosa itu kadang-kadang manfaatnya itu bikin kita rendah hati. Jadi nggak menjudge pelaku dosa yang lain. Misalnya orang bertato, lu udah tobat lah ya, terus lu ngeliat orang bertato kan nggak langsung marah-marah. Lu juga punya tato ya kan. Paling setidaknya kalau belum ya janganlah. Nah paling lu bilang gitu, bro ya kalau belum Jangan belum lah. nato ya nggak usah nato lah. Nah, cuma kalau udah terlanjur sekalian. Ya kalau udah kalau udah terlanjur ya udah jangan diterusin kan, begitu paling ngomongnya ya kan, karena lu sadar lu juga ada tato ya kan, kayak gitu. Enggak, teman saya ada gini, dia mantan pemabuk kan, Ya. ngomelin orang mabuk. Lu baru mabuk kayak begitu aja sempoyongan, gua dulu lo sampai nyongsok ke got. Dalam hati nyongsok gua kok bangga ya. Lu baru minum sebotol udah rese lu gitu kan, gua udah minum 2 galon aja santai ya. Akhirnya kan bisa berbagi pengalaman, sharing kan. Iya dulu gua mabok 2 galon, lu kan baru sebotol mendingan ya. Nah bagaimana sih bang lu bisa berhenti dari mabok 2 galon itu? Ya gua berhenti lah berbagi. Akhirnya Gua berhenti karena bokeh. iya jadi akhirnya sharing pengalaman itu lebih ngena buat orang gitu loh. Nah itu dibutuhkan juga, makanya mungkin Allah juga skenario gitu loh, ngasih apa itu hidayah sama orang-orang yang dulunya pelaku maksiat gitu ya, untuk tobat ya. Hikmahnya itu supaya dia bisa ngomong sama orang yang melakukan dosa dengan serupa dengan dia dulu, supaya ngomongnya lebih santai gitu. Oh gitu. Orang nggak pernah judi, kalau ngomong soal judi ya kan, Bingung mulai dari mana ya? bukan, orang nggak pernah judi. Ya. Gua nggak pernah judi. Ada orang penjudi, pasti gua ngomongnya keras karena gua nggak pernah judi. Jadi gua merasa lebih baik lah. gua Ya. ngerasa lebih baik, ngerasa lebih bersih. Ini ngomongnya sekarpe dewe. Nah, itu yang banyak gua, nggak semua ya, itu yang banyak gue temui. Jadi dia kalau nunjuk-nunjuk orang yang judi itu keras karena merasa dia nggak pernah judi. Kayak ada teman gua, bang kalau tobatnya dari giniin istri orang itu, kalau belum minta maaf sama suaminya nggak diampuni dosanya bang. Ada kayak gitu ya. Ada yang nanya sama gua, Terus ya kalau lo takut ya nggak usah. Gua bilang kan, kalau lo udah ngerasa salah terus lu ngaku salah ya lu minta ampun kepada Allah ya kan, sama ceweknya juga lu saling minta maaf. Habis itu lu tinggalkan perbuatannya, jangan diulangi lagi dan segeralah berbuat kebaikan. Saran gua kan begitu. bagus ya. Nah, tapi gak bisa bang, kata ustadz gua harus minta maaf sama suaminya. Ya lu tanya lagi, gua bilang gitu kan, lu tanya lagi. Udah 2 kali tanya bang, jawabannya begitu Sama. katanya. Nah lu yang ketiga, kalau masih jawabnya sama, lu bilang aja gini, maaf Ustadz, yang saya zinahi itu istrinya Ustadz. Tampol men. Wah dia bilang, wah bang, nanti Ustadznya bisa ngasah golok. Nah lu tahu, Bener. iya kan? Nah lu tahu, gua bilang, maksudnya gini loh, masalah legalistiknya gua itu bisa jadi perdebatan lah ya, masalah legalistiknya. Kita pakai perasaan aja. Lu udah ngaku, udah merasa itu perbuatan salah, kemudian lu dikasih hidayah, terus lu minta ampun, tidak mengulanginya lagi, terus lu berbuat baik, mulai mengerjakan hal yang baik-baik, ya udah cukup gitu loh. Bahwa kemudian lu nggak dibuka dosanya, itu kan juga ketentuan Allah. Ya Allah itu mau mempermudah lu untuk menghapus dosa-dosa lu kan. Ya udahlah, suaminya cewek yang pernah lu pakai itu nggak perlu tahu ya kan. Yang penting lu udah tobat, nanti hitungannya mah terserah Allah kan gitu. Jangan sampai lu ngaku depan suaminya lu dibacok mati. Wassalam ya kan. Nah, jadi betapa kerasnya orang ngasih ketentuan hukum,
Karena emang mungkin aja dia belum pernah melakukan dosa itu gitu loh. Tapi kalau yang udah pernah melakukan dosa itu ya ringan, maksudnya lebih ya udah deh gitu. Kalau emang lu punya nyali ya gak apa-apa, bagus itu, minta maaf sama suaminya. Memang karena yang lu langgar haknya orang itu kan. Harus ke Banten dulu nih, kebal dulu ya. Kan biar bagaimana kan istri haknya suaminya kan. Jadi kalau lu pernah melanggar istrinya ya lu minta maaf sama suaminya kan gitu. Jadi ya bagus kalau lu punya nyali kan. Nyawa dua lah ya. Iya, kalau lu gak punya nyali ya jangan. Ntar pas ngasah golok lu ngaku langsung dibacok, repot kan gitu. Tapi kan ada ngomong ya abis yang penting dibacok mati kan, yang penting udah tobat. Iya, kalau cuma dosa lu itu kan dosa lu banyak yang lain-lain juga ya gak? Gitu loh. Jadi benar. Ini menarik Yus. Setiap manusia itu hampir pasti dia berbuat dosa. Makanya Allah meletakkan salah satu sifatnya adalah Al-Ghafur. Nah kalau ada manusia yang gak berdosa, sepanjang hidupnya tidak berdosa, selama diuji di dunia ini tidak berdosa, maka kata Al-Ghafur kehilangan makna. Pasti lu berbuat salah, pasti lu berbuat dosa, ya manusia itu. Manusia ya? Manusia pasti. Nabi Muhammad sama bedanya, Nabi Muhammad udah dijamin maksum. Nabi Muhammad SAW juga sama manusia. Tapi Nabi Muhammad ada privilege. Ya kan, dosa yang masa lalu, saat ini dan yang akan datang, sepanjang hidupnya Allah jaga dia dari perbuatan dosa dan Allah ampuni sudah. Jadi aslinya kalau Nabi Muhammad itu bukan nabi, ya pasti berbuat salah, berbuat dosa. Gitu. Berhubung beliau kekasih Allah, dijaga sama Allah, nggak berbuat dosa gitu. Makanya dia diampuni dosa yang telah lalu, saat ini dan yang akan datang itu sudah diampuni Allah. Karena beliau dapat privilege dari Allah kan, bahwa beliau seorang kekasih Allah, utusan Allah gitu. Kita kan manusia biasa. Ulama bukan, kiai bukan ya kan. Kita cuma kekasih dia aja. Kekasih dia aja. Nah, Allah sendiri ngasih tahu Yus. Makanya kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Pokoknya jadi umat Nabi Muhammad itu beruntung. Mudah. Karena mendapatkan keistimewaan tersendiri dari umat-umat yang sebelumnya ya. Iya, kita dikasih kalimat-kalimat pengampunan. Banyak Yus. Di dalam Al-Quran tuh banyak kalimat-kalimat pengampunan. Bahkan kalau kita baca ya, ada ayat, ada Allah itu ngajarin kita kalau lu mau diampuni dosanya, ini kalimat yang harus lu baca. Kayak Rabbana innana amanna, ya kan, waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kan diajarin dalam, ada lagi Rabbana la tu'akhidna innasina, ya kan, au akhtana gitu loh. Maksudnya ya Allah ini jangan saya nih kalau lagi kalau saya salah ya maafkan, sengaja baik tidak sengaja itu diampuni. Dan Allah udah ngereken kalau lu mau baca doa itu diampuni. Asal dengan satu, jangan lu ngaku dulu itu perbuatan salah, berupaya niat tidak mengulangi, baca doa itu, insya Allah diampuni. Tapi Bapak Ali sendiri ini cenderung dosa mana sih Bapak Ali yang sering lakukan? Kan ada dosa yang asik, yang nikmat. Cenderung kemana sih? Kalau saya boleh tahu nih dan para teknik seni nih. Jangan, dosa itu kan aib. Oh, jangan dikasih tahu ya. Jangan dibongkar. Dosa itu aurat. Emang ada riwayat sendiri membongkar aib sendiri, melakukan dosa itu termasuk dilarang nggak? Dilarang. Dilarang ya? Dilarang. Udah Allah tutupi dosa-dosa kita di mata manusia. Jangan lu bongkar. Tapi kan itu buat motivasi mereka biar tidak melakukan hal yang sama. Gimana? Ya jangan. Pakai kalimat lain kan bisa. Oh gitu ya. Jadi, nah inilah satu kaidah hukum ya. Membuka aib diri sendiri aja Allah larang keras, ya kan? Jangan, udah ditutupi dosa-dosamu dari manusia yang lain, malah kamu buka sendiri gitu loh. Aibmu tuh ada ditutupi gitu loh. Kenapa kamu buka-buka sendiri?
apalagi membongkar aib orang lain. Lebih parah lagi. Membongkar aib diri sendiri aja udah parah, apalagi membongkar aib orang lain, kan gitu. Lu dengerin guys, itu dari Bapak Ali Muhammad. Dengerin. Jadi kita ini ya manusia biasa lah, intinya kita ini cuma minta pengampunan Allah aja, Yus. Lain enggak, Yus. Kalau dihitung-hitung amal nih kita bangkrut. Bangkrut ya. Bangkrut. Ayo, lu bilang sholat duha, sholat tahajud, Ya, sholat kalau 5 waktu, hitungan matematika mah tekor kita lu ya. puasa segala macam, bayar sebiji mata aja gak cukup, iya gak? Hah? Iya. Terus mau hitung-hitungan dosa, pahala itu kan aneh gitu. Makanya kita cuma minta pengampunan Allah, kasih sayang Allah. Makanya Allah itu mendeklarasikan dirinya, ya kan? Menyatakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan, makanya kita disuruh baca itu. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Hai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihanilah, sayangilah kami gitu, ya kan? Sayangilah kami. Nah, itulah, itu kan bukti pengakuan bahwa Dia Maha segalanya, Allah Maha segalanya, kita ini nggak ada apa-apanya. Itu kita ngomong-ngomong soal buka aib orang itu termasuk gibah ya? Iya, Gibah ya masuknya ya, dosa gibah ya. kalau bener memang aibnya bener itu aibnya itu Nah. gibah. Udah kalau kita ngomong kan kadang-kadang kan Tambah-tambahin. duit duit sama omongan bedanya, kalau duit bisa berkurang, kalau omongan kan bisa nambah. Ya kan? Ya benar-benar. Kalau omongan bisa nambah. Ya benar-benar. Nah, masalahnya kita kadang-kadang kalau ngomong suka kelewatan. Nah, yang lewat ini kedustaan besar masuknya. Itu lebih tinggi lagi dari gibah. Dia tuh pemabok, kita ngomong, oh dia mah tukang mabok. Itu gibah udah. Biarpun benar. Biarpun bener dia pemabok, terus kita iya, ngomong-ngomong ke itu orang. Ngomongannya benar tapi tetap jatuhnya gibah ya. Gibah. Apalagi ditambahin tapi duit mabuknya dari nyolong tuh padahal mah pakai duit Padahal sendiri. pakai duit sendiri, terus Lebih kita dosa lagi. tuduh dia nyolong, wah dosanya besar lagi gitu. Nah itu bahayanya tuh. Makanya rumus gua sederhana, Yus. Sebisa mungkin melakukan dosa itu yang tidak ada urusannya sama orang lain. Kalau mau mabok sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Ngumpet ya. Ngumpet, Tapi ntar keluar kita semboyongan gitu orang ya. lain nggak tahu gitu loh, ya kan? Biar gak minta. Bukannya manusia nggak tahu, orang yang kita kenal nggak tahu, ya kan? Kalau mau, ya itu rumus dari gua, kalau mau dosa, ya kalau bisa jangan ada yang tahu. Itu berarti bukan tipe munafik ya. Kadang-kadang orang yang salah ngomong seperti ini, dosa sendiri aja diumpetin, giliran orang lain diumbar-umbar. Nah, emang harusnya yang sebenarnya itu dosa kita tuh nggak usah diumbar-umbar, bener nggak sih? Li? Iya, dosa Bener ya? sendiri aja. Bukan berarti munafik kan ya? Bukan ya, beda ya. Beda, munafik itu pengertiannya beda lagi. Kadang-kadang orang tuh menggunakan kata munafik itu pada konteks yang tidak tepat. Kepada masalahnya ya. Munafik itu kan pada prinsipnya adalah orang yang mengaku beriman di hadapan orang-orang beriman, tapi di belakang orang-orang beriman, maksudnya ketika dia ngumpul sama orang-orang yang membenci orang-orang beriman, dia ngomong ngejelek-jelekin orang beriman. Aslinya di hatinya tuh dia benci sama orang beriman, dia benci sama agama Allah gitu. Tapi di depan kita mukanya manis-manis, oh saya ini orang beriman, saya ini muslim gitu. Tapi di belakang dia mau menghancurkan kita. Nah inilah disebut munafik. Ciri-cirinya, ciri-cirinya kalau ngomong bohong. Bukan berarti orang bohong munafik, bukan. Bukan ya? Bukan. Ya orang bohong itu disebutnya kadzab aja, pendusta gitu. Ya kan, kalau dikasih amanat dia hianat gitu kan. Tapi dia belum tentu munafik. Dia hanya berkhianat aja gitu. Tapi ada nggak Li, berbohong itu tak pernah dapat pahala? Li? Berbohong dapat pahala? Iya. Ada. Ada. Bohong gimana tuh? Li? Mau dong gua dong. Misalnya istri masakannya nggak enak, Oh kita bilang enak. tapi ya. istri nanya masakannya gimana ya? Enak. Padahal mah asin. Padahal asin, nggak enak, tapi kita bilang wis enak banget. Itu bohong yang berpahala. Iya benar, masuk akal juga. Terus ada orang
mau mukulin orang. Lu tahu nggak si Anu di mana? Padahal dia tahu, tapi nggak dikasih tahu. Untuk biar nggak terjadi. Biar tidak terjadi pembunuhan atau perkelahian. Dia bohong, padahal dia tahu orang itu ada di situ, tapi dia nggak kasih tahu. Nah, dapat Itu pahala. bohong yang harus bohong gitu ya. Ya memang. Harus bohong lu. Jujur malah salah. Ini masalah. Iya, jujur salah. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan masalah dosa kecil ataupun besar. Kalau ada pertanyaan apa-apa langsung ke kolom komentar. Untuk yang terakhir kalinya kita Ya, jangan serius ini mah kita bukan Iya. ahli agama, Yus. Ini mah omong kosong aja. kita cuma ya sembari Ambil baiknya, yang buruknya. Nah, kita cuma ini bikin mengisi luang-luang waktu kita senggang dan tidak mengganggu aktivitas kita. Oke, Bapak Ali, pesan Bapak Ali apa nih buat mereka-mereka yang di sana? Ya, dosa itu adalah sebuah keniscayaan apapun bentuknya. Hindari dosa sama manusia. Karena manusia itu ribet. Dan jangan lupa kita harus sering-sering merasa salah, ngaku salah, dan sering-sering minta maaf supaya kita itu mudah jalannya. Itu aja rumusnya. Minta ampun, minta maaf, sering-sering ngaku salah. Jadi nggak ngerasa benar sendiri gitu loh, sering-sering ngaku salah, sering-sering merasa bersalah, kita nggak benar sendiri, sering-sering minta ampun, udah itu aja. Oke teman-teman, itu dari Bapak Ali. Kalau dari saya, lakukanlah dosa sebanyak mungkin dan pasti Anda akan mendapatkan efek dari dosa itu. Iya dong, bener dong, iya dong. Lakukan dosa sebanyak mungkin, nanti sampean akan mendapatkan seperti apa yang Tapi Anda lakukan. lu harus siap resikonya, Nah, gitu seperti aja. itu. Oke. Anda lakukanlah amal sebanyak mungkin karena Allah itu Maha Adil. Pasti Allah akan membalasnya, teman-teman. Oke. Sampai jumpa ketemu lagi. teman-teman.